Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu nahwunya setelah sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda isim. Telah kita terangkan bahwa sesuatu dikatakan isim apabila terdapat padanya beberapa tanda. Secara umum bahwa isim dapat kita kenal dengan dua tanda, yaitu di awal dan di akhir, atau di awal kata dan di akhir kata. Di awal kata terbagi kepada 3 bagian, yaitu diawali oleh huruf khafad, dan telah kita bahas secara ringkas tentang macam-macam huruf khafad, yaitu diantaranya min, kemudian ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Nah, selanjutnya yang termasuk tanda-tanda isim yang ada di awal kata, yaitu huruf qasam. Huruf qasam yaitu huruf sumpah yang diterjemahkan demi. Nah, huruf qasam ini huruf qasam ada 3 macam, ya. Huruf qasam atau kita katakan huruf sumpah yang kita artikan demi. Nah, untuk huruf qasam ini ada 3 macam, ya. Yang pertama wawu atau dibacanya wa, dan kedua huruf ba atau dibacanya bi, dan yang ketiga huruf ta. Sehingga untuk huruf qasam ini disingkat kata wa bita, ya, wa bita. Nah, kesemuanya ini, ya, baik wa dan bi, kemudian juga ta, semua artinya sama, yaitu demi. Nah, untuk rinciannya masing-masing dari huruf qasam ini kita lihat di sini. Yang pertama huruf wawu. Huruf wawu ini ya hanya masuk ke dalam isim zahir, ya. Contoh isim zahir misalnya wallahi, ya, di sini wallahi artinya demi Allah. Kemudian watturi yang artinya demi bukit Tur, dan wattini demi buah tin. Dan masih banyak lagi contoh dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa huruf wawu ini termasuk huruf qasam yang diartikan demi. Nah, wallahi, watturi, dan wattin, nah, ini adalah sebutnya kita isim, ya. Kenapa? Ya, karena diawali oleh huruf qasam, yaitu wawu. Kemudian yang kedua yang termasuk huruf qasam yaitu huruf ba. Huruf ba ini dia masuk ke dalam isim zahir dan isim dhamir, ya. Nah, untuk contoh isim dhamir misalnya bika la adribannal kasula, ya. Demimu benar-benar aku akan memukul orang yang malas atau yang malas. Kemudian contoh isim dhahir atau huruf ba masuk ke dalam isim dhahir. Billahi la ajtahidan, demi Allah benar-benar saya akan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yang termasuk huruf qasam yaitu huruf ta. Huruf ta ini khusus masuk ke dalam lafdzul jalalah,
Contohnya, tallahi la'akidanna asnamakum. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu. Nah, ini penjelasan sekilas tentang macam-macam huruf qasam. Selanjutnya, bagian ketiga dari tanda-tanda isim, yaitu dimasuki oleh al, dimasuki oleh alif lam. Ya. Contoh di sini al-kitabu. Ya. Al-kitabu, ya. Al-kitabu di sini, ya, bahwa asalnya adalah alif lam, ya, bersambung dengan kitab, gitu ya. Kitabun, ya. Nah, sebelum ada alif lam, ya, maka kitabun kita harokati tanwin. Kenapa? Karena dia tidak beralif lam. Nah, setelah nyambung dengan alif lam, ya, maka tanwinnya dibuang, sehingga kita bacanya al-kitabu. Ya, tidak boleh kita menggabungkan antara alif lam dan tanwin dalam satu kata. Misalnya al-kitabun. Nah, itu tidak benar, ya, atau salah pengucapan seperti itu. Selanjutnya, tanda-tanda isim yang ada di akhir kata. Untuk tanda isim yang ada di akhir kata, ada dua macam. Yang pertama khafad atau harokat kasrah. Ya. Maksudnya bahwa si harokat kasrah ini dia menjadi tanda isim yang mana dia berada di akhir harokat kata. Contoh al-baiti, gitu ya. Maka al-baiti di sini dia isim. Ya. Tanda isimnya apa? Nah, kita gabungkan dari yang awal, ya, pembahasan. Yang pertama bahwa al-baiti ini dia isim dengan beberapa tanda. Yang pertama, dimasuki oleh alif lam. Yang kedua, diawali oleh huruf jar, yaitu min. Dan yang ketiga, harokat akhirnya kasrah. Contoh dalam kalimat zahabtu minal baiti. Artinya saya berangkat dari rumah. Kemudian yang terakhir, untuk sesuatu disebut isim yang ada di akhir kata, yaitu tanwin. Maksudnya bahwa kata tersebut harokat akhirnya berharokat tanwin. Contoh bi Muhammadin. Contoh lengkapnya marartu bi Muhammadin, ra'aitu Muhammadan, hadza Muhammadun. Nah, huruf dal yang dalam kata Muhammad semuanya bertanwin, ya. Mulai dari dun dan din, ya. Kenapa? Karena pertama tidak beralif lam, ya. Dan yang kedua, isim ini isim yang munsharif, ya, alias dia menerima tanwin. Kita coba untuk pertanyaan. Pertanyaan di sini gampang, ya, insyaallah, ya. Untuk pertanyaannya, ya. Nah, kita ke latihan. Perintah untuk latihan yaitu kita diperintah untuk menunjukkan mana yang termasuk isim, ya, dengan ciri-cirinya. Baik. Contoh yang pertama, bismillahi, ya. Ini kemarin kita bahas, ya, bahwa bismi di sini, ya, dia isim, ya. Tandanya yaitu diawali oleh huruf jar, yaitu bi, dan diakhiri oleh harokat kasrah.
Ya, gampang ya, insyaallah. Baik. Kemudian alhamdu. Nah, di sini juga sama alhamdu ya, dia isim. Tanda isimnya itu diawali oleh al. Ya. Nah, di sini tidak dibaca alhamdun ya. Kenapa? Karena diawali oleh huruf alif lam. Kemudian pada soal yang kedua, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini yang menjadi isimnya yaitu as-salah, kemudian al-fahsya dan al-munkar. Untuk al-fahsya dia termasuk kategori isim karena ada alif lam di awalnya ya. Kemudian al-fahsya di sini ada beberapa tanda untuk dia dikategorikan sebagai isim. Yang pertama, karena diawali oleh huruf jar an. Yang kedua alif lam, yang ketiga berharokat kasrah ya. Kemudian wal munkar di sini tanda isimnya pertama al dan yang kedua harokat kasrah. Kemudian wal asri. Nah, di sini wal asri ada beberapa tanda pula. Yang pertama diawali oleh huruf qasam wa. Yang kedua dimasuki oleh alif lam dan yang ketiga harokat akhirnya kasrah. Demikian tentang tanda-tanda isim. Barakallahu fiikum.